6 Juni 2025. Sobat mendengar suara Radio Nagekeo dimanapun Anda berada, alat bukti sangat penting dalam sistem peradilan karena merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil suatu keputusan yang benar-benar adil. Sebab tanpa alat bukti yang cukup, hakim tidak akan membuat keputusan yang adil berdasarkan fakta perkara. Alat bukti membantu hakim mencapai kebenaran yang material, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan asumsi atau klaim sepihak. Oleh karena itu sahabat, pada hari ini mengangkat topik memahami alat bukti dalam tindak pidana. Sudah hadir bersama dengan saya yang pertama, penelaah penuntutan dan penegakan hukum, Abang Budi Prasetyo Awibowo, sarjana hukum. Selamat pagi Abang Budi. Selamat pagi Om Syafrin, kita bertemu lagi. Ya, ini acara kedua kita. Acara yang kedua ya. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, baik. Oke. Bagaimana tadi Abang? Apa perjalanan dari Bajawa ke sini? Seperti apa? Perjalanan Bajawa di sini cukup menyenangkan Om Syafrin, karena gitu. masih Cuacanya masih oke, nggak berkabut juga. Udaranya masih sejuk, soalnya kita pagi-pagi dari Bajawa ini. Oke, terima kasih Abang Budi. Dan narasumber kita yang kedua sahabat, ada Abang Muafa Bara Umarila, sarjana hukum. Ini biasa dipanggil siap. Abang Muafa. Abang Muafa ya. Siap. Oke. Apa kabar Abang? Siap, aman. Oke, terima kasih sudah hadir bersama dengan saya di studio Radio Suara Nagekeo 98,4 FM. Sebelum saya melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini sahabat, perlu saya sampaikan bahwa dialog ini merupakan edisi dialog jaksa menyapa atau yang diberi nama siaran bersama dengan Kejaksaan Negeri Ngada. Siaran ini disiarkan langsung oleh fanpage Radio Suara Nagekeo. Manakala sahabat ataupun pendengar yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi lebih jauh, silahkan chat di kolom komentar atau bisa menghubungi secara langsung ke nomor WhatsApp saya 081237973557. Kita langsung saja yang pertama ke Abang Budi dulu nih. Abang, hari ini kita mengangkat topik terkait dengan alat bukti. Sebenarnya apa sih definisi harafiah dari alat bukti itu sendiri dalam penanganan perkara pidana? Nah, kemudian dasar hukum sendiri yang mengatur tentang alat bukti itu apa? Silahkan Abang Budi. Terima kasih Om Syafrin atas pertanyaannya. Alat bukti sendiri bisa didefinisikan sebagai alat itu adalah sesuatu yang dipakai untuk maksud tertentu. Kemudian bukti sendiri itu berarti sesuatu yang membenarkan kebenaran suatu peristiwa. Pembahasan kali ini cukup penting ya Om Syafrin, karena dalam proses hukum untuk mewujudkan atau mencapai keadilan yang sempurna itu dibutuhkan adanya kesesuaian alat bukti. Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian dua alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim. Ini berbunyi gini, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa benar-benar suatu peristiwa benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian alat bukti sendiri diatur dalam pasal 184 ayat 1 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti sendiri ada 5. Yang pertama itu ada keterangan saksi, kemudian ada keterangan ahli, yang ketiga ada petunjuk,
kemudian ada surat, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Begitu Om Syafrin. Oke, jadi baik, terima kasih Bang Budi. Ini sebagai pembuka, sahabat, alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum acara pidana, begitu bahasa hukumnya. Nah, kita akan membedah satu persatu dari 5 unsur yang terkandung dalam alat bukti itu sendiri. Oke. Yang pertama terkait dengan saksi ini. Nah, kira-kira dari soal saksi ini, Abang Muafa, apa yang menjadikan bahwa saksi ini sah, memenuhi kriteria sebagai alat bukti itu sendiri, Abang? Baik, izin menjelaskan, seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk alat bukti ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau tadi kelimanya tadi disebutkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan terdakwa itu pasal 184 KUHP. Kalau untuk keterangan saksi itu khusus di pasal 185 KUHP-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Om Syafrin tadi, keterangan saksi untuk menjadi alat bukti yang sah itu butuh syarat-syaratnya. Yang pertama adalah keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan. Kemudian yang kedua, sebelum memberikan keterangannya, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji. Kemudian keterangan saksi ini dilihat, didengar, dan dialami oleh dirinya sendiri. Kemudian bukan pendapat atau rekaan. Lalu yang ada namanya unus testis ya, Mas Budi, yaitu satu saksi bukanlah saksi. Iya, siap. Jadi harus lebih dari seorang atau didukung alat bukti lain. Kemudian yang pastinya keterangan saksi harus berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diproses tersebut. Seperti itu. Oke, jadi baik ya. Terima kasih Bang Budi. Bang Muafa, ini satu saksi sebenarnya dalam acara hukum pidana itu bukanlah saksi. Jadi saksi harus minimal dua saksi. Nah, berkaitan dengan minimal 2 alat bukti yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan seseorang itu bersalah dan tidaknya. Nah, ini berkaitan dengan 2 alat bukti sebagai keterpenuhan unsur seseorang dinyatakan bersalah. Nah, ini dari 5 alat bukti yang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 184 tadi, apakah 2 alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ini adalah 2 alat bukti kualitatif atau 2 alat bukti kuantitatif? Misalnya begini, saksi, katakanlah bahwa dua orang saksi, apakah sudah memenuhi unsur menjadi 2 alat bukti, ataukah misalnya 2 keterangan ahli? Apakah itu sudah memenuhi unsur bahwa itu adalah 2 alat bukti atau seperti apa, Bang Budi? Jadi begini, Om Syafrin, yang dimaksud 2 alat bukti itu jadi bukan ada 2 orang saksi, melainkan ada, kan tadi sudah disebutkan ada 5 alat bukti. Jadi ada misalnya ada keterangan saksi dan juga ada keterangan terdakwa. Itu baru bisa untuk tadi apa namanya? Memperoleh putusan hakim. Iya, memperoleh putusan, ya. Betul. Tapi itu juga belum, walaupun cuma ada 2 alat bukti itu, belum tentu bisa untuk hakim untuk menetapkan bahwa dia itu bersalah. Itu harus ada memenuhi unsur-unsur yang disangkakan kepada terdakwa atau tersangka yang bersalah tersebut, Om Syafrin. Jadi bukan diartikan bahwa 2 alat bukti itu cukup 2 orang saksi, begitu Om Syafrin. Oke. Nah, ini saya katakanlah dalam satu perkara pidana, katakanlah saya ambil contoh misalnya kasus pencurian ini. Artinya bahwa apakah dari 5 alat bukti ini biasanya kita fakta yang selama ini terjadi, katakanlah ada pengakuan daripada si terdakwa sendiri, kemudian tidak didukung oleh alat bukti lain.
seperti bukti petunjuk, keterangan ahli dan lain sebagainya. Nah ini apakah ini bisa menuntut seseorang untuk dijatuhi hukuman begitu, Bang? Saya mengklarifikasi dulu pertanyaannya. Ya. Apakah pengakuan terdakwa itu bisa menjadi dasar hakim untuk memutuskan gitu? Betul. Baik. Nah itu ada prinsipnya Om Syafrin, Ya, yaitu pengakuan terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya itu tidak tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut. Jadi tetap saja tadi dua alat bukti, keterangan terdakwa sudah didapat, harus dibuktikan dengan keterangan saksi. Kemudian petunjuk itu biasanya dari barang buktinya itu sendiri, seperti itu. Nah, artinya bahwa pengakuan terdakwa sekalipun dia mengaku bahwa dia mencuri, dia berbuat, dia melakukan kejahatan, akan tetapi prinsipnya bahwa tidak didukung oleh alat bukti pendukung, bahwa dia tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka begitu, Abang. Oh begitu, oke. Ini menarik ini apa? Ternyata bahwa sekalipun satu perkara itu sudah ada pengakuan dari tersangka ataupun terdakwa, akan tetapi dalam penanganan perkara pidana bahwa tidak didukung oleh alat bukti lain seperti surat, kemudian keterangan ahli, saksi dan bukti-bukti petunjuk lain, bahwa itu tidak bisa seseorang dinyatakan bersalah begitu. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya lagi nih ya Bang ya. Dari kelima alat bukti ini, seperti keterangan saksi dan lain sebagainya ini. Nah ini kira-kira dalam kasus perkara pidana, artinya ada pemohon dan juga termohon yang bisa membuktikan bahwa alat-alat bukti ini sebenarnya dari mana? Yang bisa membuktikan. Ya, yang berhak untuk membuktikan bahwa tugasnya jaksa adalah menuntut. Nah, yang berhak membuktikan bahwa si A, si B, si C itu bersalah dalam satu perkara pidana itu seperti apa, Bang? Itu dalam proses kalau dari kepolisian tindak pidana umum Ya, itu betul. ada di polisi itu berwenang untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Ya. Jadi di situ kewenangan polisi lah untuk mencari sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana dan juga menentukan tersangka telah melakukan tindak pidana. Alat bukti di sini tuh sangat penting Om Syafrin, karena alat bukti di sini dapat berfungsi sebagai dasar. Yang pertama itu sebagai dasar untuk menentukan bahwa itu merupakan suatu tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Kemudian yang keempat adalah sebagai dasar untuk kita melakukan membenarkan dakwaan. Kemudian yang kelima adalah sebagai dasar untuk memperoleh keyakinan hakim. Kemudian yang keenam sebagai dasar untuk sebagai dasar tuntutan dan juga putusan hakim. Yang ketujuh itu sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum lain, dan yang terakhir ada yang kedelapan itu sebagai dasar untuk melakukan pembelaan. Jadi di sini peran alat bukti fungsinya manfaatnya itu sangat-sangat penting Om Syafrin. Oke, jadi baik ya, terima kasih Bang Budi, ini penjelasan yang sangat menarik. Artinya sahabat, dengan demikian bahwa alat bukti ini memiliki peran sentral dalam sistem peradilan baik itu pidana maupun perdata. Jadi memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan dengan benar dan berdasarkan alat bukti yang sah adalah kunci untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang. Jadi sahabat, untuk jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan kembali untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan alat bukti yang sesuai dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing up.
Terima kasih sahabat pendengar radio Suara Naikio, Anda tetap masih setia bersama saya di studio 98,4 FM. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa dialog khusus Jaksa Menyapa edisi hari ini 22 Juni 2025 dengan mengangkat topik alat bukti dalam penanganan perkara pidana. Bagi sahabat yang ingin berdiskusi ataupun menanyakan berbagai macam hal berkaitan dengan seputaran alat bukti itu sendiri, bisa chatting di kolom komentar atau bisa menghubungi langsung di nomor WhatsApp saya. Kita lanjut sahabat ya. Dalam satu perkara pidana ada satu adagium di mana menjadi pedoman yang harus dipegang teguh. In crinalibus pronabitones bedent es luca clariores, artinya bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya, sehingga bisa menjadi pedoman bagi jaksa maupun hakim untuk memutuskan suatu perkara yang benar-benar adil. Nah abang, ini kita lanjut berkaitan dengan 5 alat bukti yang sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Nah tadi dijelaskan bahwa alat bukti yang sah itu minimal 2 alat bukti. Nah berkaitan dengan peran daripada alat bukti itu sendiri, nah ini kita berbicara soal keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Nah ini kapan atau dalam penanganan perkara apa saja yang bisa diberi contoh bahwa dari kelima alat bukti ini bisa memenuhi 2 alat bukti. Nah, saya mengambil satu contoh bahwa kita saat ini ada yang namanya perkara yang lazim terjadi, yang lazim menjadi satu topik menarik, yaitu perkara berkaitan dengan undang-undang pelanggaran transaksi elektronik. Nah ini dalam soal alat bukti sendiri, nah ini kira-kira alat bukti apa saja yang mencakup daripada penanganan perkara daripada undang-undang IT itu sendiri, abang? Silakan. Izin menjawab Om Syafrin. Sebenarnya KUHP ini kan mencakup sebagian besar dari tindak pidana yang terjadi. Nah, kalau untuk tindak pidana yang belum diatur di KUHP itu seperti contohnya tadi Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau khusus di Undang-Undang ITE tadi itu ada sebutannya itu perluasan alat bukti. Perluasan alat bukti. Iya, siap. Itu ada namanya informasi elektronik dan juga dokumen elektronik. Nah, untuk itu tadi, kedua hal tadi, dokumen elektronik dan informasi elektronik dijadikan alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan material. Kalau untuk syarat formilnya adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Kemudian informasi dan dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Itu tadi syarat formilnya. Untuk syarat materialnya sendiri di pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE mengatur bahwa informasi dan dokumen harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan material yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Jadi singkatnya Om, kalau Undang-Undang ITE itu berarti tetap menganut tadi yang ada di KUHP 5 tadi, tapi ada perluasannya, yaitu tadi informasi dan dokumen elektronik. Artinya bahwa ada pengembangan daripada 5 unsur alat bukti yang tertuang dalam pasal 184 begitu ya. Oke. Nah ini saya coba bertanya ke Abang Budi. Nah Abang Budi,
ini dalam satu penanganan perkara pidana berkaitan dengan alat bukti itu sendiri ada tertuang dalam pasal 184 ayat 2 yang berbunyi seperti ini. Hal yang sudah diketahui secara umum itu tidak perlu dibuktikan. Nah, ini bisa diberikan. Maksud daripada ayat ini seperti apa? Kemudian perkara-perkara apa saja yang sebenarnya sudah diketahui kemudian tidak membutuhkan pembuktian baik itu oleh keterangan ahli maupun oleh surat petunjuk dan juga keterangan terdakwa itu sendiri, Abang Budi. Ini dimaksudkan seperti saya ambil contoh itu ada penusukan. Betul. Jadi ada seseorang untuk itu terang-terangan tuh melakukan penusukan terhadap korban. Jadi itu sudah secara umum diketahui, jadi tidak perlu dibuktikan. Tapi juga harus ada alat bukti lain yang mendukung penusukan tersebut. Misalnya ada surat visum et repetum. Betul. Kemudian juga ada keterangan saksi yang mendukung, yang melihat atau mendengar dan juga mengalami suatu peristiwa tersebut. Tetap harus ada pendukungnya, Om Syafrin, terhadap alat bukti tersebut. Artinya bahwa ini definisi ini tidak begitu abstrak, tapi ada syarat-syarat tertentu yang menunjukkan bahwa dia sudah diketahui secara umum tapi tidak perlu dibuktikan, begitu ya. Oke. Saya coba sedikit masuk ke teknis daripada pembuktian ini. Nah, tadi Abang jelaskan bahwa yang membuktikan itu katakanlah dalam satu penanganan perkara bahwa pihak penggugat itu yang harus membuktikan tuduhannya itu. Artinya misalnya seseorang yang akan ditetapkan menjadi calon tersangka. Artinya bahwa baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan ini harus membeberkan bukti-bukti ataupun alat bukti pendukung bahwa si A, si B, si C itu bersalah. Nah, kemudian, ini bagaimana kalau seandainya bahwa si terdakwa itu sendiri baik secara pribadi maupun melalui kuasa hukumnya itu dia berusaha untuk mendalilkan bahwa dalam satu perkara dia tidak bersalah. Nah, ini bagaimana jaksa baik itu penyidik kejaksaan, kepolisian untuk meyakinkan hakim bahwa si A atau si B, si calon tersangka ini dia bersalah berdasarkan alat bukti yang dibeberkan itu, Bang. Izin menjawab ya. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana jaksa penuntut umum meyakinkan hakim Betul. bahwa terdakwa ini benar-benar bersalah gitu ya. Nah, kalau untuk putusan hakim itu sepenuhnya di tangan hakim, Om. Betul. Jadi jaksa penuntut umum itu hanya itu tadi melalui pembuktian menjelaskan bahwa alat bukti yang ada ini menunjukkan terdakwa benar-benar bersalah. Baik itu keterangan saksi, kemudian misalnya kita ambil penganiayaan ya, Om. Itu biasanya ada saksi korbannya yang mengalami penganiayaan itu sendiri. Kemudian misalnya ada saksi yang melihat atau mendengar teriakan dari korban tersebut. Nah, keterangan saksi ini dikuatkan dengan bukti yang ketiga atau surat. Nah, itu tadi yang sudah disebut dengan visum tadi. Kemudian keterangan terdakwa juga, apakah keterangannya itu bisa mengelakkan dia dari tuduhan keterangan yang disebutkan di keterangan saksi tadi. Nah, ini biasanya di teknik, ini perlu publik perlu memahami terkait dengan hal yang sedikit teknis, tapi saya rasa ini mungkin perlu diketahui oleh masyarakat ya. Nah, dalam satu perkara misalnya kalau kita melihat penanganan perkara ya, ataupun sidang perkara itu berlangsung, biasanya jaksa ini berdebat sengit ya dengan pengacara. Nah, ini dalam satu pembuktian misalnya keterangan saksi. Nah, ini ada saksi yang meringankan, kemudian saksi yang memberatkan, kemudian saksi ahli dan lain sebagainya. Ini sebenarnya saksi-saksi itu dihadirkan untuk apa? Untuk menguatkan alat bukti atau seperti apa? Kalaupun misalnya menguatkan alat bukti yang mendukung dalil jaksa, nah kemudian saksi yang dihadirkan oleh PH ataupun terdakwa ini seperti apa? Mana yang nantinya dipakai oleh hakim itu, Bang Budi? Mungkin ini berdasarkan pengalaman ya, silakan. Iya.
Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga tentang keterangan saksi. Ya. Jadi penuntut umum juga mempunyai kewenangan untuk menghadirkan alat bukti yaitu keterangan saksi di persidangan. Begitu juga penasihat hukum, dia juga ada kewenangan untuk menghadirkan saksi ade charge. Ya. Itu yang bisa meringankan terdakwa. Betul. Tapi dalam saksi ade charge ini Ya. ada saksi yang tidak dapat yang dikatakan sebagai saksi, yaitu ada dalam pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keluarga sedarah atau senada dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa itu yang bersama-sama sebagai terdakwa. Tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Yang kemudian adalah saudara dari terdakwa itu atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Dan kemudian ada suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Jadi begitu. Kita sebagai penuntut umum ada kewenangan untuk dalam pembuktian untuk menghadirkan keterangan saksi, pemeriksaan keterangan saksi. Begitu juga dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa bisa juga menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa, yaitu saksi ade charge. Begitu Om Syafrin. Oke, ini menarik ya. Ternyata penjelasan berkaitan dengan kenapa jaksa menghadirkan saksi, terdakwa juga menghadirkan saksi, ya ternyata untuk sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan oleh Bang Budi dan berkaitan dengan jaksa penuntut umum berhak ataupun punya kewajiban untuk mencari dalil ataupun membuktikan kebenaran bahwa tersangka itu bersalah. Nah, ini terdapat banyak kasus ini Abang ya, banyak kasus. Kemudian jaksa dengan dalil A, B, C, D, jaksa penuntut membawa bukti-bukti ini, alat-alat bukti ini ke persidangan nanti. Nah, kemudian hari nanti putusan justru meringankan ataupun putusan hakim sendiri menyatakan bahwa si terdakwa ini tidak bersalah. Nah, ini dalam proses penanganan perkara sendiri seperti apa? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh jaksa? Kemudian bagaimana nantinya pemulihan kalaupun misalnya si terdakwa ini tidak benar-benar bersalah. Nah, ini seperti apa Pak dalam penanganan perkara itu? Atau bisa Abang Budi? Jadi tadi gimana Om Syafrin? Pertanyaannya misalnya katakanlah si A tersangka dalam satu kasus, kemudian dia dituntut, dihadapkan ke pengadilan, dan dengan dalil-dalil pembuktian alat bukti beserta saksi dan lain sebagainya, kemudian si A ini dia disidangkan, diputuskan. Tapi dalam keputusan pengadilan atau keputusan hakim bahwa dia ini tidak bersalah begitu. Nah, ini bagaimana? Apa langkah hukum secara undang-undang, dilakukan oleh kejaksaan nanti, langkah-langkah apakah nanti dilakukan banding dan lain sebagainya, ini mungkin bisa dijelaskan. Kemudian kalau misalnya bahwa jaksa tidak berkeyakinan, oh ternyata saya punya keliru. Nah, ini bagaimana nanti terkait dengan status tersangka sendiri yang sudah disematkan kepada si terdakwa ini? Karena kalau kita menerima berkas dari polisi itu belum tentu semuanya itu cukup alat bukti. Makanya itu kita bisa melakukan RP19 sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Jadi jaksa itu sebenarnya harus memang udah mengunci, kayak udah siap untuk supaya perkara pidana ini tidak sampai putusan lepas. Tapi juga ini adalah sebagai tujuan dan manfaat alat bukti itu sebagai bagi hakim itu sebagai dasar untuk membuat keputusan, itu memang sudah tidak bisa dari kejaksaan. Kemudian manfaat bagi penuntut umum terkait alat bukti itu sebagai dasar usaha untuk meyakinkan hakim agar menyatakan seseorang terdakwa itu bersalah sesuai dakwaannya. Kemudian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum itu sebagai dasar usaha meyakinkan hakim untuk membuat putusan yang menguntungkan. Jadi kalau memang
alat bukti ini bisa menguntungkan bagi terdakwa atau penasihat hukum, kejaksaan juga bisa melakukan upaya hukum lain yang seperti saya sebutkan tadi di dasar, untuk melakukan dasar alat bukti itu dapat untuk melakukan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum lain. Itu ada, kita bisa banding ke pengadilan negeri yang di atas lagi, begitu Om Sefrin. Pengadilan tinggi ataupun nanti di Mahkamah Agung begitu ya? Pengadilan negeri. Pengadilan ya, oke. Nah ini menarik ya. Saya mau ingin bertanya lagi nih, kita sudah semakin siang ini, dialog kita sudah semakin menarik ya. Nah ini berkaitan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh pihak kejaksaan. Biasanya, umumnya, lazimnya itu bahwa penanganan perkara itu jaksa penuntut umum menerima berkas dari teman-teman kepolisian, penyidik kepolisian. Nah ini coba bisa digambarkan ataupun bisa dijelaskan secara ringkas saja Bang ya. Nah ini proses penanganan satu perkara dalam menentukan bahwa alat bukti yang sudah dilampirkan oleh teman-teman penyidik kepolisian itu sudah bisa memenuhi persyaratan dan kemudian bisa disidangkan. Nah, ini coba bisa digambarkan step-step atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan untuk mengumpulkan berkas berikut dengan alat-alat buktinya sehingga sudah sah dan layak untuk disidangkan nanti Abang. Coba bisa digambarkan itu. Kalau untuk tindak pidana umum, proses penyelidikan itu kan dan penyidikan itu dilakukan oleh kepolisian. Jadi betul. Kejaksaan hanya menerima berkasnya saja. Nah, karena seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Budi tadi, ketika berkas ini dilimpahkan ke pengadilan, jaksa penuntut umum harus benar-benar yakin bahwa memang terjadi tindak pidana, kemudian benar-benar terdakwa ini terdapat kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian. Dan juga yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana ini oleh terdakwa, seperti itu. Nah, karena jaksa penuntut umum harus yakin sebelum melimpahkan itu, maka alat bukti yang dibutuhkan harus ada di dalam berkas. Makanya itu seringkali kenapa berkas itu P19 dikembalikan kepada kepolisian, betul. Karena ya jaksa penuntut umumnya masih merasa berkas ini harus dilengkapi lagi. Oke. Kalau misalnya normal ya, kita berbicara normatif, tahapan-tahapan itu dari kepolisian. Nah, kepolisian kemudian melimpahkan berkas-berkas kepada jaksa penuntut umum. Nah, ini langkah-langkah ketika bahwa semuanya itu beres, tidak ada bermasalah. Nah, ini step-step, langkah-langkah secara teknis itu sendiri, maksud saya pertanyaannya itu secara teknis. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan oleh kejaksaan sampai nantinya berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian diperkarakan ini, begitu. Nah, ini yang mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Oh, kami dari jaksa penuntut umum menerima berkas, tahapannya berikutnya begini, tahapannya ini yang mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat, sehingga terkadang masyarakat loh, kasus saya di kejaksaan ini kapan saya dipanggil, kapan saya disidang, kapan saya dipenjara, kan begitu biasanya pertanyaan kok begitu lama. Nah, ini sebenarnya normatif tahapan itu seperti apa kalau memang tidak ada aral, tidak ada halangan, tidak ada kendala begitu Abang? Diawalinya dengan SPDP ya Mas Budi. Ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari kepolisian. Oke. Kemudian ketika SPDP datang, biasanya berkasnya itu tidak langsung datang dengan SPDP-nya. Nah, ketika berkas itu sudah datang ke kejaksaan, maka jaksa penuntut umum akan meneliti berkas itu. Hasil dari penelitian itu akan keluar namanya P24. P24. Ya, berita acara pendapat. Nah, nanti di P24 itu di bagian kesimpulannya ya, itu jaksa penuntut umum menentukan apakah berkas ini sudah lengkap, sudah siap dilimpahkan ke pengadilan P21 atau masih ada yang harus dilengkapi. Nah, itu nanti yang jadi P19 itu tadi. Oke. Pada tahapan mana Bang ya? Pada tahapan mana bahwa berkas itu sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi dua alat bukti ini? Untuk menentukan bahwa dua alat bukti ini sudah sesuai dengan
ketentuan itu apakah jaksa yang menentukan? Nah itu tahapannya kapan dan kapan nanti akan dilimpahkan ke pengadilan? Maaf Om Syafrin, gimana tadi? Nah maksud pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan soal tahapan dimulai, misalnya satu perkara itu dari penyidik kepolisian dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dimulai dari SPDP. Ya. Nah tahapan step by step. Nah maksud saya pertanyaan pada tahapan mana bahwa dua alat bukti ini sudah terpenuhi, sehingga bahwa secara normatif, secara lazimnya jaksa kemudian mengajukan perkara ini ke pengadilan, gitu. Oh itu tadi berarti Ya. berarti jaksa tadi sudah mengeluarkan P21 atau berkas Ya. lengkap. Jadi itu dirasa jaksa Ya. itu sudah memenuhi alat bukti daripada unsur-unsur yang disangkakan kepada tersangka. Kemudian setelah adanya P21 itu, kita kejaksaan itu melimpahkan kepada pengadilan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu persidangan dengan acara pembacaan surat dakwaan, itu yang pertama. Kemudian setelah pembacaan dakwaan, kemudian agenda sidang selanjutnya itu adalah pembuktian. Nah di pembuktian ini, di persidangan kita melakukan pemeriksaan saksi, kemudian ada pemeriksaan terdakwa, kalau perlu ada pemeriksaan ahli. Karena pemeriksaan ahli, keterangan ahli sama keterangan saksi ini ada berbeda Om Syafrin. Kalau keterangan saksi itu bisa dapat dilakukan oleh keterangan setiap orang, tapi kalau keterangan ahli ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus yang dapat dikatakan sebagai ahli. Dan dia punya keilmuan di bidangnya itu ya. Di bidangnya. Betul. Jadi ada batasan juga. Jadi keterangan saksi ini dia hanya menjelaskan fakta atau dari suatu peristiwa tindak pidana. Nah, kalau keterangan ahli di sini itu dia tidak bisa menjelaskan fakta di lapangan, jadi dia hanya memberikan keterangan terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Begitu Om Syafrin. Oke, terima kasih. Nah ini kita berbicara soal normalnya bahwa kasus ini dia memenuhi dua alat bukti kemudian disidangkan, tidak ada bermasalah. Nah fakta-fakta ataupun terdapat beberapa kasus terkadang tidak memenuhi unsur dua alat bukti itu sendiri. Nah ini seperti apa? Jaksa kemudian menyatakan bahwa kasus A, kasus B, kasus C tidak memenuhi dua alat bukti. Artinya bahwa tidak ditemukan bukti. Nah ini bagaimana nanti dengan status atau calon tersangka yang sudah ditetapkan baik oleh itu kejaksaan itu sendiri maupun oleh teman-teman dari penyidik kepolisian. Nah ini seperti apa proses penanganan ataupun hak hukum yang harus dia peroleh sementara dia sudah terlanjur, katakanlah sudah terlanjur menyandang sebagai calon tersangka, kemudian saksi dan lain sebagainya, bla 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 dalam bahasa hukumnya. Nah ini seperti apa, Bang? Ya. Kalau tadi pertanyaannya kan bagaimana efek hukum dari terdakwa ini tadi. Betul. Karena sebelumnya terlibat dalam suatu kasus, tetapi karena di kasus ini tidak ditemukan alat bukti yang mencukupi, makanya dia tidak ditemukan. Artinya teman-teman jaksa sudah mulai penyelidikan, katakanlah kasus penyalahgunaan keuangan ataupun markup proyek, kemudian proyek bermasalah. Nah, kemudian jaksa melakukan penyelidikan, naik ke tingkat penyidikan, namun di kemudian hari dalam perkembangan perjalanan waktu tidak ditemukan kerugian negara, tidak ditemukan bukti kelengkapan dua alat bukti. Nah, ini maksud saya, pertanyaan saya, bagaimana secara hukum, secara aturan bahwa nantinya
status tersangka misal atau status calon tersangka kemudian dikembalikan begitu apa maksud itu pertanyaan substansi pertanyaannya di situ. Sebelumnya izin ini Om, Oke. karena kami statusnya masih staff, Ya. jadi kurang memahami Oke. sisi dari teknis itu tadi ya. Oke. Jadi daripada saya menjawab tapi salah, Nanti iya. salah. Oke, gitu ya. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi kami dengan pimpinan nantinya. Oke, sip. Agar bisa, Oke, iya, oke, siap. gitu. Oke. Nah, ini Abang mungkin saya mengganti saja pertanyaan ya. Abang mungkin yang bisa, tapi ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat saya rasa mungkin penting diketahui oleh masyarakat ya. Kalaupun misalnya dia tidak terbukti, ada satu adagium dalam bahasa hukum bahwa manakala ditemukan bukti-bukti baru tidak menutup kemungkinan bahwa satu perkara itu nanti akan angkat kembali. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bang? Kalau untuk ditemukan alat bukti yang baru tadi, selama jadi tindak pidana itu ada betul. masa daluarsanya itu tadi. Betul. Nah, Ada masa kedaluarsanya. iya. Nah, selama itu tidak menyalahi aturan tadi, seharusnya masih bisa untuk diangkat kembali. Artinya ketika sekalipun bahwa sudah lama tidak pernah terdengar, tapi ketika kemudian nanti ditemukan satu bukti-bukti baru, tidak menutup kemungkinan bahwa perkara itu akan diangkat kembali. Oke. Jadi baik sahabat, kita akan lanjut di segmen berikut. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Jadi.
Terima kasih sahabat pendengar Radio Suara Nagekeo dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap setia bersama dengan saya di studio 98,4 FM Radio Suara Nagekeo. Kita lanjut ke segmen yang ketiga ini, segmen yang terakhir sahabat. Perlu saya sampaikan juga bahwa alat bukti dalam bahasa Latin yang artinya probationes. Istilah ini merujuk kepada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta atau kebenaran dalam konteks penanganan hukum itu sendiri. Nah, dalam penanganan hukum selain alat bukti ada yang pernah kita dengar namanya barang bukti atau yang biasa dikenal dengan istilah corpus delicti. Sebenarnya sih apa perbedaan antara probationes dengan corpus delicti itu sendiri, Abang? Nah, ini sebenarnya apa bedanya? Orang sering dengar alat bukti kemudian barang bukti. Nah, ini perbedaannya ada di mana? Kalau untuk perbedaan dari alat bukti dan barang bukti tadi, kalau barang bukti itu konteksnya lebih sempit, Om. Itu biasanya terbatas pada benda. Nah, dia kedudukannya hanya untuk menguatkan alat bukti yang sudah ada tadi. Itu ada macam-macam barang bukti. Yang pertama itu benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian bisa juga benda yang menjadi tujuan dari tindak pidana itu sendiri. Kemudian yang ketiga, benda yang berhubungan dengan tindak pidana. Yang keempat itu ada benda yang digunakan untuk merintangi penyidikan. Jadi misalnya ada kasus penganiayaan. Betul. Nah, itu barang buktinya bisa misalnya kayu yang dipakai untuk memukul korban. Kemudian baju yang dipakai oleh korban sendiri yang misalnya ada bercak darah sebagainya, itu juga menjadi barang bukti. Kemudian baju yang dipakai oleh terdakwa itu bisa menjadi barang bukti karena berhubungan dengan tindak pidana. Kalau contoh lain misalnya ada tindak pidana pemalsuan uang. Nah, itu berarti yang menjadi barang bukti adalah mesin cetaknya yang digunakan untuk mencetak uang palsu, Alat buktinya dan juga uang palsu yang itu sendiri yang menjadi tujuan tindak pidana tersebut. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Bang Budi. Nah, ini sudah dijelaskan perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Apakah kedua ini perlu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa harus ada alat bukti, harus ada barang bukti? Apakah memang tidak perlu ada barang bukti tapi harus ada alat bukti? Ini seperti apa nanti menjadi bahan pertimbangan ataupun menjadi suatu ketentuan JPU maupun hakim untuk memutuskan satu perkara nanti? Ataukah mungkin berbeda-beda konteks pidana itu sendiri mungkin, Abang? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Om, barang bukti ini kedudukannya hanya untuk menguatkan saja. Jadi tidak wajib untuk ada barang bukti. Misalnya tindak pidana penganiayaan, tapi yang digunakan untuk menganiaya misalnya batu, Om. Nah, itu kan untuk dicari batu mana yang digunakan untuk melakukan penganiayaan itu susah. Makanya biasanya tidak ada barang bukti dari batu itu tadi. Nah, tapi tidak adanya barang bukti dalam suatu perkara pidana itu tidak menghapuskan atau tidak melemahkan alat bukti yang sudah ada. Tugasnya artinya bahwa walaupun tidak ada barang bukti tapi alat bukti pendukung atau bukti-bukti yang sesuai dalam 5 unsur ini dia sudah terpenuhi. Siap. Bahwa satu perkara itu bisa dinyatakan layak untuk dinaikkan ke pengadilan, begitu ya, Bang? Oke, jadi baik, terima kasih sahabat pendengar Radio Suara Nagekeo. Kita sudah sampai kepada penghujung acara dalam dialog siaran bersama Jaksa pada edisi kali ini Kamis 22 Juni 2025. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini bisa membawa dampak yang bermanfaat ataupun pengetahuan tambahan bagi sahabat pendengar yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan acara Jaksa Menyapa di
saluran 98,4 FM. Sebagai penutup, saya mau sampaikan satu pemikiran dari ahli hukum Immanuel Kant. Dia menyatakan seperti ini tentang hukum pidana itu, bahwa hukuman harus diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Bagi Immanuel Kant sendiri, hukum bukan hanya alat untuk mencapai tujuan lain seperti pencegahan ataupun rehabilitasi. Akan tetapi Kant menekankan bahwa hukum merupakan kewajiban moral yang harus diberikan karena satu keadilan yang benar-benar adil, sehingga hukuman harus sepadan dengan kejahatan yang dia lakukan, sehingga mencerminkan prinsip timbal balik. Saya menyampaikan terima kasih kepada Abang Muafa dan Abang Budi yang pada hari ini sudah hadir bersama dengan saya. Satu pesan yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan dialog pada hari ini, bahwa kita sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya kejahatan ataupun tindakan pidana. Sebagai akhir, saya menekankan bahwa ada satu pasal yang cukup menarik dan cukup relevan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini tentang alat bukti dalam penanganan hukum pidana. Jadi ada satu pasal di pasal 184 ayat 2. Ini kan biasa entah inti satire atau apa yang biasa menjadi bahasa-bahasa gaul anak-anak muda ya. Begitu. Jadi biasa gombal-gembelnya tuh gini. Cintaku padamu itu ibarat pasal 184 ayat 2. Sesuatu yang sudah benar-benar diketahui secara umum, tidak perlu dibuktikan. Dari studio Radio Suara Naikio, saya Sefrin pamit undur diri. Sampai ketemu di edisi Jaksa Menyapa kali berikut. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.